kita sedang berada di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kita dari PSKP sedang mengunjungi kembali Kota Pontianak karena pada tahun lalu kita melakukan evaluasi terkait dengan penerimaan peserta didik baru, dan Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah sampel kita yang menunjukkan sebuah praktik baik. Regulasi PPDB yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek ini tentunya pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kami sangat-sangat mendukung, karena yang pertama tentunya di dalam jalur PPDB ini kan ada zonasi, kemudian afirmasi, prestasi, dan mutasi ya. Dan konsep ini sangat mendukung kita dalam rangka kita menghilangkan image sekolah favorit pada salah satu sekolah. Nah, karena saat ini dengan kondisi guru yang lebih kompeten ya, kemudian dengan kurikulum yang baru, kemudian dengan adanya penambahan akses, kemudian peningkatan sarana prasarana, ada guru penggerak, ada pusat keunggulan, dan lain-lain, tentunya semua sekolah memiliki keunggulan yang sama, memiliki kemampuan yang sama. Nah, sehingga untuk image sekolah favorit itu harusnya menjadi label semua sekolah. Saudara, kisruh adanya kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi akhirnya dibahas di DPR. Bahwa anak-anak yang tidak mampu justru dapat sekolah swasta yang tidak jelas kualitasnya. Nah, inilah yang kita yang tidak mau, sehingga kalau kita tanya apakah dulu tidak ada masalah yang sama? Ada, Pak. Apakah tidak ada manipulatif kakak? Ada, banyak yang pindah. Kami mendapatkan lebih dari 50% calon peserta didik yang mendatangkan kakak kami dengan menggunakan status famili lain. Waktu itu saya selaku ketua tim PPDB beserta dengan kepala sekolah, kemudian didampingi oleh juga Kabid SMA, melakukan sidak ke tiap rumah yang berada di sekitar lingkungan kami. Waktu itu ada sekitar 10 rumah yang kami datangi. Nah, anehnya di 10 rumah yang kami datangi tidak ada satupun nama penduduk yang tertera di KK tinggal di alamat tersebut. Untuk intervensi dari pihak masyarakat kepada sekolah kami itu tentu ada, tapi kami tetap punya integritas bahwa kami akan melaksanakan sesuai apa yang ada di aturan atau di juknis di PPDB. Kunci keberhasilan PPDB yang pertama tentunya adalah adanya akses sekolahnya yang harus ada di wilayahnya, karena ada jalur zonasi dan 3 jalur lainnya. Yang kedua, untuk pelaksanaan komitmen bersama. Kalau kami itu komitmen bersama melaksanakan PPDB ini secara integritas, profesional, dan transparan. Kita berkomitmen melaksanakan kegiatan PPDB ini tanpa diintervensi oleh pihak manapun. Nah, aplikasi tidak bisa dikotak-katik, operator juga sudah kita latih, kemudian kita berkomitmen bersama melaksanakan PPDB secara jujur. Dampak positif dari pelaksanaan PPDB ini bagi pemerintah daerah maupun satuan pendidikan adalah mereka dapat memperoleh siswa yang berlatar belakang heterogen, bukan homogen. Dikarenakan semua anak memiliki kesempatan untuk bersekolah dimanapun yang dia inginkan, berbasis jarak, berbasis prestasi, berbasis perpindahan orang tua, maupun anak yang mengalami kekurang beruntungan dari sisi ekonomi maupun secara fisiknya. Nah, disinilah menjadi penting bagi sekolah untuk bisa menghadirkan proses pembelajaran yang betul-betul berkualitas, yang anak yang heterogen ini menjadi anak yang kuat, anak yang hebat. Perkenalkan, nama saya Arul.
Nama lengkap saya Arul Kiransah. Saya dari kelas 10, 10H, dan saya berasal dari SMA Negeri 1 Pontianak. Orang tua selalu beri nasihat, kita ini hanya orang yang tidak mampu. Jadi salah satu modal kita itu hanya percaya diri, usaha, cuma itu yang kita punya. Jadi kita manfaatkanlah kepercayaan diri kita manfaatkan usaha kita betul-betul fokuskan usaha kita terhadap tujuan apa yang kita ingin capai. Orang tua saya selalu berpesan, jangan pernah bosan untuk belajar. Saya yakin dengan begitulah saya mampu bertahan dan saya berikhtiar bagaimanapun saya harus berikan pendidikan untuk anak-anak saya. Biar makan saya kurang, biar saya makannya hanya lauk garam, anak saya harus sekolah, harus mengenyam pendidikan sama seperti orang lain. Arul sayang sama mama bapak. Buat mama, buat bapak, Arul janji, Arul tidak bakal ngecewain. Arul bakal usaha, Arul bakal capai apa yang Arul cita-citakan. Arul bakal buat mama bapak bangga. Jadi setelah kita berkeliling, mendapatkan informasi, mewawancarai beberapa pihak terkait ya di dalam lingkup dunia pendidikan. Jadi memang ternyata semua stakeholder, jadi semua pihak-pihak yang berkepentingan di dalam pemenuhan layanan pendidikan memang harus saling bekerja sama. Artinya pihak sekolah memiliki kerjasama kolaborasi yang baik dengan pihak orang tua, kemudian pihak dinas ataupun pihak lembaga-lembaga terkait ya BPMP juga harus melakukan koordinasi atau harus melakukan sesuatu sosialisasi yang baik kepada masyarakat ataupun kepada satuan pendidikan. Tentunya akan membuat suatu bangun pendidikan yang lebih baik lagi untuk bisa berkolaborasi.